Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Reva Miranda Putri, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang audit internal, kode etik audit internal, standar profesi audit internal, dan salah satu contoh pelanggaran audit internal. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu audit internal. Menurut Sukrisno Agus tahun 2004, audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan melalui audit perusahaan, baik pada laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, serta kepatuhan terhadap kebijakan manajemen puncak yang ditetapkan, dan juga kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, dan juga ketentuan hubungan profesional yang relevan. Nah, ada beberapa kode etik audit internal menurut IIA atau Institute of Internal Auditor. Yang pertama adalah integritas. Integritas akan membangun kepercayaan terhadap auditor internal sehingga dapat memberikan dasar keyakinan atas penilaian yang dilakukannya. Yang kedua, objektivitas. Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional yang tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi terkait aktivitas dan proses yang sedang diperiksa. Yang ketiga ada kerahasiaan. Auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang mereka dapatkan dan tidak membuka informasi tersebut tanpa kewenangan yang jelas, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya. Yang keempat adalah kompetensi. Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Mereka harus terus mengembangkan diri agar tetap update dengan perkembangan terbaru dalam bidang audit dan tuntutan regulasi. Beberapa standar profesi audit internal. Yang pertama adalah independensi. Mereka harus bebas dari pengaruh eksternal dan harus memiliki otoritas yang memadai untuk melakukan tugas mereka tanpa intervensi yang tidak sesuai. Yang kedua, etika profesional. Mereka harus bertindak dengan integritas, objektivitas, keahlian, dan kehati-hatian. Mereka harus menjaga kerahasiaan informasi yang mereka akses selama pelaksanaan tugas mereka. Yang ketiga, kompetensi. Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Mereka harus terus mengembangkan diri agar tetap update dengan perkembangan terbaru. Yang keempat, perencanaan dan penyelenggaraan. Mereka harus mengidentifikasi risiko, mengevaluasi pengendalian internal, dan menyusun rencana auditor komprehensif. Yang kelima, pelaksanaan auditor. Auditor internal harus melakukan pengumpulan dan analisis data dengan seksama. Mereka harus menggunakan metode dan teknik audit yang sesuai, serta menjaga dokumentasi yang akurat dan lengkap. Yang keenam ada komunikasi dan pelaporan. Mereka harus menyampaikan temuan audit secara tepat waktu dan membuat rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Pelaporan audit harus akurat, transparan, dan mengikuti format yang ditentukan. Yang terakhir ada tindak lanjut. Auditor internal harus memastikan bahwa manajemen mengambil tindakan yang diperlukan untuk menangani temuan audit dan memperbaiki kelemahan yang terjadi. Nah, contoh pelanggaran audit ini ada pada kasus Perkebunan Nusantara 11. Singkatnya, pada tahun 2020, PT Perkebunan Nusantara 11 mengalami kasus penyimpangan atau fraud yang terjadi dalam pengelolaan persediaan gula yang ada pada pabrik gula. Ada oknum gudang bagian persediaan yang memanipulasi data sehingga mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Bagian audit internal menemukan kejanggalan ini saat melakukan proses audit. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kepatuhan terhadap standar operasional perusahaan atau SOP yang telah ditetapkan oleh direksi perusahaan. Adanya kasus penyimpangan tersebut karena seorang manajemen kurang mengawasi prosesnya, apakah sudah berjalan sesuai standar dan aturan yang ada atau belum. Hal inilah yang menjadi sangat penting bagi perusahaan. Nah, berikut adalah struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara 11. Dari struktur organisasi dapat kita lihat bahwa posisi Komisi Audit Internal terletak di bawah naungan Dewan Komisaris, yang mana dapat dikatakan audit internal pada perusahaan ini memiliki peran yang kuat, sehingga dia bisa menangkap, mengungkap, dan menemukan kasus kejanggalan ini. Karena tidak adanya tekanan dari atas, maka audit internal memiliki wewenang yang kuat untuk mengungkap kasus ini. Nah, kode etik yang dipatuhi audit internal. Dari kasus ini, PT Nusantara, Perkebunan Nusantara 11 dapat kita simpulkan bahwa dia tidak melanggar kode etik karena dia yang menemukan kasus ini. Dia bahkan memenuhi kode etik tersebut
Yang pertama adalah integritas, karena auditor mengungkap kasus kejanggalan pada data persediaan perusahaan. Berarti auditor bersifat jujur dan memberikan dasar keyakinan penilaian pada perusahaan. Hal ini terjadi karena auditor menghargai kepercayaan yang diberikan perusahaan padanya. Selanjutnya ada objektivitas. Audit internal melakukan proses audit yang benar dan sesuai, sehingga kasus fraud ini dapat ditemukan oleh auditor. Nah, yang ketiga adalah kompetensi. Terungkapnya kasus ini menyatakan bahwa auditor memiliki kemampuan dan pengetahuan yang bagus, sehingga kasus ini bisa ditemukan oleh auditor. Hal ini juga membuktikan bahwa audit internal selalu mengembangkan kemampuannya dan update tentang perkembangan audit. Karena keberhasilan audit internal dalam mengungkap kasus tersebut, maka audit internal memenuhi atau mematuhi standar profesi audit internal. Yang pertama adalah dia mematuhi independensi. Audit internal tidak mau dipengaruhi atau tidak mau bekerja sama untuk menutupi kasus fraud ini. Hal ini juga diakibatkan oleh posisi audit internal yang kuat pada perusahaan, sehingga tidak ada tekanan yang harus ditakutkan oleh audit internal. Kemudian etika profesional. Audit internal telah bekerja secara integritas dan objektivitas dengan selalu menjaga keprofesionalannya, sehingga audit internal memiliki peran yang besar dalam terungkapnya kasus fraud ini. Selanjutnya adalah kompetensi. Dengan kemampuan dan pengetahuan auditor yang baik, auditor bisa menemukan kejanggalan ini dan mengungkapnya. Beberapa dampak yang terjadi akibat kasus ini. Yang pertama, perusahaan pastinya mengalami kerugian dalam bentuk bahan baku dan juga laba. Kemudian terganggunya produksi perusahaan karena ada beberapa bahan baku yang ditenggelamkan. Selanjutnya, laporan keuangan yang tidak benar memberikan rasa ragu pada stakeholder dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Apa sih rekomendasi sebagai audit internal yang dapat kita berikan? Yang pertama, sebaiknya perusahaan meningkatkan fungsi pengendalian internal perusahaan. Kemudian perusahaan memperketat pelaksanaan SOP dengan cara mewajibkan karyawan untuk disiplin dan menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP, sehingga kasus fraud ini dapat lebih mudah terdeteksi. Kemudian perusahaan harus meningkatkan kultur organisasi. Perusahaan memberikan informasi kepada pihak manajemen untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dengan mengadakan suatu rapat direksi yang bertujuan untuk merumuskan suatu kebijakan yang tepat. Kemudian mengadakan sosialisasi kode etik terhadap karyawan untuk mengendalikan karyawan dalam melakukan suatu kegiatan. Kemudian perusahaan harus mengevaluasi dan mereview kebijakan perusahaan yang berlaku. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.